Salam saudara-saudara, kita akan belajar menyelami isi Tuhan dalam Evangelium tanggal 16 Mei 2021. Minggu Eksaudi yang artinya dengar dan jawablah seruanku, diambil daripada Mazmur pasal 1 ayat 1-6 dengan tema kebahagiaan orang benar. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabat Allah, saya akan bacakan perikopnya untuk kita. Ayat 1 dikatakan demikian. Lo aser is eser rasa etsa lo chata. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Derek luts mosab amat yasab lo. Not stand in the path of the sinner. Not sit in the seat of the scornful. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2 dikatakan, Yahweh Torah imki Torah ceptes, but his delight is in the law of the Lord. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Layil yomam hakka, and in his law he meditates day and night. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3 dikatakan, Et saya mayim pelegal satai, he shall be like a tree planted by the rivers of waters. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Et Nathan peri aser nabel, that bring forth its fruit in its season, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Lo ale salak asa aser kol, who live also shall not wither, and wherever he does shall prosper. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat 4 dikatakan, Imki rasa ken lo nadab, the ungodly are not so. Bukan demikian orang fasik. Aser motsruah, but are like the chaff with the wind rivers away. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Ayat 5 dikatakan, Rasa kum lo ken al sata mispat, therefore the ungodly shall not stand in the judgment. Sebab orang fasik itu tidak akan tahan dalam penghakiman. Sadik edah, not sinner in the congregation of the righteous. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ayat 6 dikatakan, Derek Yahweh yadaki rasa, for the Lord know the way of the righteous. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Derek sadik abad, but the way of the ungodly shall perish. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Eksaudi, dengarlah dan jawablah seruanku. Tema kebahagiaan orang benar. Siapa sih manusia yang gak mau bahagia? Saudara-saudara, kalau ada kita lihat orang kerja dari pagi sampai pagi terus banting tulang, terus banting terus cari uang. Sebenarnya tujuannya apa? Satu, mau bahagia, nggak yang lain-lain. Kita beli mobil sampai 5, 6, 7, 8, 10, 100, tujuannya mau apa? Mau bahagia. Nggak ada yang lain. Terus orang sekolahkan anaknya tinggi-tinggi sampai S3 profesor. Tujuannya apa? Mau bahagia, nggak ada yang lain. Orang sampai capek-capek buat program supaya punya anak ini segala macam ini tujuannya mau apa? Mau bahagia, tidak enggak. Apa saja yang kau lakukan di dunia ini tujuannya hanya satu, mau bahagia. Pertanyaannya adalah, apakah ketika kau sudah dapat uang kau bahagia? Jawabannya belum tentu. Terus apakah engkau sudah punya harta yang melimpah, apakah hidupmu akan bahagia? Faktanya belum tentu. Terus apakah kau sudah dapat pangkat jabatan yang tinggi, apakah sudah pasti hidupmu bahagia? Jawabannya belum tentu. Terus apakah ketika engkau sudah memenuhi kriteria untuk menjadi bahagia? Kalau orang Batak bilang itu 3 apa itu? Hamoraun, hasangapun, hagabeun. Hamoran itu apa? Kaya raya. Hasangapun itu apa? Terpandang, bertitil, berpangkat bro. Hagabeun itu apa? Punya anak, keturunannya mantap, maranak marburu, ada anak, ada boru, pokoknya itu. Terus
Lalu ada hidup orang, dia sudah punya sangapon, dia punya hagabeol, dia punya hamorawan. Apakah hidupnya bahagia? Belum tentu. Terus apa kesimpulannya? Kesimpulannya begini, kebahagiaan bukan prestasi manusia. Kebahagiaan bukan karya manusia. Tapi kebahagiaan adalah karya Allah. Kebahagiaan adalah anugerah Allah. Karena itu uangmu gak bisa beli kebahagiaan. Karena itu pangkatmu gak bisa dapatkan kebahagiaan. Karena itu keturunan yang banyak juga gak bisa dapat kebahagiaan. Tetapi ketika engkau memiliki hubungan yang baik dengan Allah, ketika engkau mau merendahkan dirimu kepada Allah, ketika engkau membiarkan telingamu mendengar suara Allah, disitulah engkau bahagia. Karena kebahagiaan itu adalah the made of God, not the made of human. Sia-sialah orang yang punya uang banyak, tapi dia nggak punya Tuhan. Dia akan pusing karena uang itu. Sia-sialah orang yang punya pangkat yang tinggi, tapi dia nggak punya iman yang tinggi. Pangkat yang tinggi itu yang akan membawa kecelakaan dalam hidup. Sia-sialah orang punya keturunan yang rame seperti bintang dan rame seperti pasir di laut. Sia-sia kalau dia nggak punya Tuhan. Kenapa? Karena anak-anaknya dan cucu-cucunya itu yang akan merusak pikirannya, menghancurkan hidupnya. Sia-sia. Tapi setiap orang yang punya Tuhan, setiap orang yang mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, the relationship of God, sekalipun dia kekurangan dalam uang, ia akan bahagia. Sekalipun ia tidak memiliki pangkat yang tinggi, dia akan bahagia. Karena kebahagiaan itu adalah milik Tuhan dan karunia Tuhan. Nah, karena kebahagiaan itu bukan karena uang, dan karena kebahagiaan itu bukan karena pangkat, dan kebahagiaan itu bukan karena punya keturunan yang banyak, tapi kebahagiaan itu karena karunia Tuhan. Bagaimana caranya mendapat karunia Tuhan itu? Kita akan bacakan apa firman Tuhan. Pertama, setiap orang yang masih berjalan menurut nasihat orang fasik, setiap orang yang masih berdiri di jalan orang berdosa, setiap orang yang masih mau duduk satu tempat duduk dengan orang pencemooh, Tuhan pastikan 100% dia tidak akan pernah bahagia dalam hidupnya. Tapi dikatakan firman Tuhan, setiap orang yang tidak mau berjalan menurut orang fasik, setiap orang yang tidak mau berdiri di jalan orang berdosa, setiap orang yang tidak mau duduk sama-sama duduk atau setempat duduk dengan para pencemooh, dia yang bahagia. Apa yang dimaksud itu dengan orang fasik? Apa yang dimaksud itu dengan orang berdosa? Apa itu dimaksud dengan pencemooh? Yaitu dosa. Itu simbol dosa, itu simbol iblis. Bro dan sister, saudara-saudaraku, kalau mau bahagia, maka jauhkan dirimu dari pergaulan dosa. Semakin engkau jauh dari dosa, semakin kau bahagia. Semakin kau dekatkan dirimu sama dosa, semakin kau main mata dengan dosa, kompromi dengan dosa, tidurmu nggak nyenyak kawan, nggak nyenyak. Mau pergi ke apotek, mau kau beli bunyi itu satu papan obat tidur, kau makan, tetap nggak nyenyak, nggak enak tidur, nggak enak, makan pun nggak bisa. Mau dibuat di depanmu ayam penyet, ayam setengah penyet, ayam setengah peot, mau pakai sayur-sayuran satu meja semua dibuat jenis makanan, nggak selera kawan. Kenapa? Karena selera makan itu adalah suasana hati, bro. Saya mau tantang kawan-kawan begini. Kita kan yang punya tubuh ini, tapi apa kau berkuasa sama hatimu? Tidaklah. Memang tubuh kita. Ada jantung dalam tubuh kita, bukan? Apa kau berkuasa sama jantungmu? Coba bilang sama jantungmu, berhenti kau jantung. Apa jantungmu naat? Turut? Enggak dong. Karena bukan kau penciptanya. Tapi kalau Tuhan berkata berhenti jantungmu, dia akan berhenti dan kau mati, die. Ayat 1 ini bilang begini. Kalau kau mau bahagia, jangan ada lagi hubunganmu dengan dosa.
Itu resep kebahagiaan menurut firman Tuhan. Bukan kurang rajin kau cari uang makanya kau nggak bahagia, bukan karena kemiskinanmu kau nggak bahagia, bukan, kata firman Tuhan. Jadi jangan sesat, jangan salahkan kemiskinanmu. Tuhan, kenapa hidupku begini? Kenapa aku nggak punya Avanza? Kenapa aku nggak punya pesawat terbang? Bullshit. Bukan itu, bukan karena kau nggak punya harta maka kau nggak bahagia, bukan. Kau masih bergaul dengan dosa. Udah kau miskin, kau jelek, nggak pernah masuk TV, berdosa pula lagi. Alah, lengkapnya hidupmu itu kawan, hancur. Saya ulangi sekali lagi, udah kau jelek, nggak pernah masuk TV, malas gereja, malas berdoa, miskin, bodoh, suka sama dosa lagi. Lengkapnya kematian itu sama. Apapun kamu, apapun kita, mau kita dibilang orang jelek gak masalah. Kalau hidup kita menjijikkan dosa, kita akan bahagia. Sekalipun orang bilang kita jelek, kita akan berkata, saya jelek, jelek katanya. Iya, saya jelek, tapi saya tampan di mata Tuhan. Keren loh. Miskin kata sama kita. Miskin katanya. Lalu kalau kita nggak benci sama dosa, kita akan tenang jawabnya. Iya, saya miskin, tapi saya kaya di hadapan Tuhan. Bahagia loh, bahagia tuh. Benci dosa, jijikkan dosa, jauhkan dirimu dari dosa, jangan kompromi dengan dosa, dan nikmati kebahagiaan Tuhan. Istrimu akan membahagiakanmu, bro. Anak-anakmu akan membahagiakanmu. Karena dosalah yang mengambil damai sejahtera. So, Allah sudah buka rahasianya. Sekarang bagaimana kita? Mau nggak? Saudara, Tuhan bilang begini dalam teks ini. Dia bilang begini. Orang yang bahagia atau ciri-ciri orang yang membenci dosa, dia akan memiliki sifat seperti ini. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kedua, kesukaannya merenungkan Taurat itu. Itu ciri-cirinya. Sama seperti ini kawan-kawan. Kalau tiba-tiba misalnya, apalagi cuaca musim penghujan seperti ini di daerah Sumatera, saya nggak tahu di daerah-daerah yang lain. Saya hanya bisa bicara dalam konteks dan lokal saya. Terutama di Kabupaten Tapanuli kan sedang musim penghujan. Lalu lagi musim-musim corona. Kalau tiba-tiba nanti bibirmu pahit, sudah, lalu tiba-tiba kau seperti demam menggigil, kau bilang begitu, udah, lalu kau nggak selera lagi makan, sudah, lalu kau nggak selera lagi minum, kau gak usah lagi ragu-ragu, itu 100% kau sakit, ya kan? Iya, kau sakit. Begitu juga ketika kamu sudah tidak lagi mau minum firman Tuhan, air kehidupan, dan kau tidak lagi mau memakan makanan rohani, udah gak usah banyak cerita lah, gak usah munafik lah. Kau lagi sakit secara rohani. Karena kalau kau sehat, nengok makanan, kau makan papu. Karena itu orang sehat makan papu, makan. Yang gak dimakan ya kayak meja dulu. Kalau orang sehat, kok dia haus sudah minum. Itu orang sehat. Kalau orang sakit, tengok makan. Orang sakit kok tengok minum. Jadi kalau kau tiba-tiba mendengar firman khotbah kau sakit. Kau sama cerita. Kau dengarkan nasihat yang baik, kau dengarkan firman Tuhan, kau nggak mau minum. Kau sakit. Sebentar lagi kau mati. Karena penyakit atau kesakitan yang tidak diobati akan membawa pada kematian. Sebelum kau mati secara rohani, berobat. Tapi saya katakan sama saudara, jangan orang jadi orang yang goblok dong. Apakah tidak dikatakan goblok? Masa kau sakit, kau pergi ke tukang pangkas, kan goblok. Goblok, kawan-kawan saya balik seperti itu. Kalau lu sakit, kalau orang waras dan masih kita sehat, kita harus pergi ke rumah sakit. Masa pergi ke bengkel? Rohanimu sakit.
jiwamu sakit. Karena itu kau nggak mau makan minum firman Tuhan, kau sakit secara. Masa kau pergi ke KB? Goblok nggak? Rohanimu yang sakit, jiwamu yang sakit. Masa kau pergi ke pantai? Kau harus pergi ke gereja. Karena gereja adalah rumah sakit rohani. Karena gereja adalah bengkel rohani yang akan memperbaiki onderdil rohani yang telah dirusak setan melalui kekhawatiran, melalui hawa nafsu, melalui kebencian, dendam, dan sakit hati. Begitu juga kalau kau sudah tidak mau lagi merenungkan firman Tuhan, dan kau sudah tidak mau lagi mencintai firman Tuhan, lu sakit. Karena itu ciri-cirinya. Nah, karena itu saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus Tuhan kita, jaga kesehatan rohani kita. Jangan sampai kita tidak selera makan firman Tuhan dan minum firman Tuhan. Karena ketika kita sudah tidak selera makan firman Tuhan dan minum firman Tuhan, kita sakit. Nah, ketika kita menjadi orang yang sehat secara rohani di hadapan Tuhan, dikatakan begini, ia dimetaforkan, ia diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepian air atau mata air. Jadi dia terus menghasilkan buahnya pada musimnya, dan daunnya tidak pernah layu, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya iyalah, kalau saudara tanam tanaman di samping mata air, ya nggak mungkin layu lah daunnya. Orang air selalu ada. Ya kalau udah beres dia persoalan air, ya terus berbuah lah. Jadi biasanya tanaman itu yang nggak bagus itu ya karena dia jauh dari mata air, nggak ada pula yang mau nyiramnya. Kering kerontang lah, kering lah, kuning lah daunnya. Kayak mana mau menghasilkan buah, sedangkan daunnya saja pun udah kering. Apa yang dimaksud aliran air ini? Firman Tuhan. Gimana kau mau berhenti melakukan yang baik kalau firman Tuhan terus mengalir dalam hidupmu? Kau kan terus buat baik. Yang persoalannya kau tiba-tiba jadi jahat dan gak boleh buat baik, ya karena berhenti firman Tuhan dalam dirimu. Gimana ceritanya kita bisa jadi orang jahat, pengkhianat, pelakor, pencuri, perampok, pembunuh kalau firman Tuhan terus mengalir dalam kita? Ya karena firman Tuhan berhenti dalam hidupmu lah, makanya kau bawa pelakor, kau ambil laki orang, kau cintai orang, suami orang, istri orang, sementara suamimu, istrimu kau abaikan. Kenapa begitu? Ya karena memang gak mengalir lagi firman Tuhan dalam dirimu. Kan goblok dong. Kalau kau cintai suami orang, suamimu enggak, goblok dong. Masa kau cintai istri orang, istrimu enggak? Itu goblok. Kenapa bisa goblok? Orang akan jadi goblok kalau firman Tuhan gak ngalir lagi dalam dirinya. Kita akan jadi goblok kawan-kawan kalau Tuhan gak lagi mengalir sabdanya dalam kita. Apa kamu mau goblok? So biarkan firman itu mengalir. Rindulah pada firman Tuhan, rindulah pada bait Allah. Karena kau kan mungkin jahat kalau firman Tuhan terus mengalir dalam dirimu. Kau gak akan bisa berhenti mau orang rayu-rayu kau. Gak usah kau kasih tuh sama gereja itu, gak usah begini, nanti dimakan-makani orang itu begini. Kau gak akan ngaruh kalau firman Tuhan terus ngalir samamu. Gak usah kau tolong itu penjahat itu begini. Itu gak akan mengkaruimu, kau tetap akan buat baik sama orang kalau firman Tuhan terus ngalir samamu. Tapi kalau udah sopol firman Tuhan itu, udah sedikit aja orang nanti ngaruh-ngaruhimu, udah jadi iblis kau bertanduk-tanduk yang besar-besar gitu. So kita butuh firman Tuhan, saudaraku, biar ya terus mengalir. Maka tidak akan bisa ada orang yang mempengaruhi untuk berbuat jahat kalau firman itu terus mengalir. Ya terus firman itu mengalir, maka gak akan ada orang bisa mempengaruhimu untuk melakukan dosa. Tapi dikatakan teks ini berbeda dengan orang fasik, berbeda dengan orang jahat. Orang jahat dikatakan dalam teks ini, atau orang fasik, dia gak akan tahan dalam penghakiman. Dia dikatakan seperti debu.
seperti sekam. Sekali ditiup angin, sudah nggak nampak lagi. Saya mau katakan sama kawan-kawan, sama saudara-saudara yang mendengar firman ini, khotbah ini. Di bait Allah, di gerejanya Tuhan, di tubuhnya Tuhan itu, penghakimannya benar-benar terasa. Maksud saya begini. Kalau saudara sampai hari ini orang yang munafik di gereja itu, sosok suci, sosok baik, padahal di belakang bajingan dan brengsek, sok pengkhotbah ulung, sok ngajari orang, tapi pelitmu luar biasa, mulutmu kotor sekali. Tapi saudara sok bersandiwara. Saya mau katakan sama saudara, sebentar lagi engkau kena lipat Tuhan. Karena engkau tidak akan tahan, orang seperti itu tidak akan tahan terhadap kumpulan orang benar. Tidak akan tahan. Dikatakan begini, derek sadik abad, but the way of the ungodly shall perish. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Derek Yahweh yadakir rasa, for the Lord knows the way of the righteousness. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Saudara-saudara. Dan dikatakan rasakum loken el kata mispat. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment. Sebab orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Sedik edah, not sinner the congregation of the righteous. Begitu pula orang berdosa tidak akan tahan dalam perkumpulan orang-orang benar. Poin saya begini berdasarkan firman ini. Kalau Anda suka bersandiwara, janganlah di gereja. Itu mencelakai dirimu sendiri, mencelakai suamimu, mencelakai istrimu, mencelakai anak-anak. Kau akan celaka, mencelakai cucu-cucu. Kau usahlah bersandiwara. Kalau mau sandiwara, saya sarankan mungkin saudara hobi kali bersandiwara, pura-pura baik itu. Kalau memang udah hobimu itu, saya sarankan sama saudara begini, lakukan saja di pasar online. Lakukan di organisasi-organisasi lain. Sebenarnya sih nggak boleh, tapi kalau namanya udah kepengen, siapa tahu memang Anda ini adalah aktor persandiwara yang memang harus bersandiwara. Kau nggak sandiwara demam kau. Kalau misalnya itu biar tersalur hobi sandiwara itu. Tapi jangan coba-coba di gereja, ada Tuhan di sana loh. Hati-hati kau. Di tempat lain aja buat. Di kongsi, di perkongsianmu, serikat-serikatmu, ya, di arisan-arisanmu, senyum-senyum. Di belakang kau jelek-jelek orang, kakak, kurang ajar itu begini. Kalau kau lakukan itu di Tuhan, kalau kau lakukan itu di tubuh Kristus, kalau kau lakukan itu di bait Allah, kalau kau lakukan itu di gereja, firman Tuhan tegas. Dikatakan begini, rasakum loken catam ispat, therefore the ungodly shall not stand in the judgment. Sebab orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman Tuhan. Sadik dan non sinner in the congregation of the righteousness. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Dan poin saya begini, kalau memang kau sudah jadi umat Tuhan, kau sudah jadi pelayan Tuhan, sudahlah yang benar-benar sajalah. Yang kau takuti jangan manusia, Tuhan. Jangan cari muka sama pimpinanmu. Jangan waktu di situ pimpinanmu kau baik amal, emang di belakangnya habis kau gas orang. Bullshit itu namanya ungodly namanya itu artinya orang fasik, itu namanya sinner, itu artinya orang berdosa itu. Enggak gitu lagi dong level pelayan Tuhan. Enggak gitu lagi dong level sintua Tuhan. Enggak begitu lagi level pelada Tuhan. Lebih dari situ. Orang awam saja nggak begitu, jemaat itu saja, orang-orang awam itu nggak begitu. Masa sintua begitu, pelayan Tuhan seperti itu. Bullshit, itu akan celaka itu. Perhatikan hidupnya akan celaka itu. Baik dia, anaknya, suaminya, istrinya akan celaka itu. Demikian firman Tuhan, dia akan celaka. Karena segera bertobat sebelum celaka. Karena dikatakan the ungodly atau rasa atau orang fasik, cata atau sinful atau sinner atau orang berdosa, lewd atau scornful atau pencemooh atau pencibir, mereka tidak akan tahan di dalam rumah Tuhan dan mereka tidak akan pernah memperoleh berkat di dalam rumah Tuhan. Mereka akan celaka
Tetapi orang benar, orang baik, orang yang sungguh-sungguh melayani, ia akan membawa berkat banyak di dalam dari rumah Tuhan. So, nama minggu ini adalah Exode, dengar dan jawab seruanku. Kebahagiaan orang benar. Kebahagiaan orang benar ketika Tuhan mendengar dan menjawab seruan kita. Dan cara satu-satunya supaya Tuhan mendengar dan menjawab doa kita, benci dosa, jangan kompromi dengan dosa, dan jangan bergaul dengan dosa. Biar engkau terus lapar dan haus pada kebenaran firman Tuhan. Maka engkau akan berbahagia sekalipun kau bukan orang kaya. Maka engkau akan berbahagia sekalipun kau tidak punya sekolah tinggi. Maka engkau akan berbahagia sekalipun familimu tidak banyak. Karena kebahagiaan itu adalah kasih karunia Allah, bukan karya manusia. Tuhan Yesus memberkati. Salam.